Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak Ustaz, santri kelas 12 tingkat aliyah. Fokus sama Ustaz saja ya. Yang itu biarkan saja Ustaz-Ustaz kita bekerja dan panitia Satgas dalam rangka menyambut santri kelas 6 yang mondok. Anak-anak Ustaz, KD Faraid telah selesai. Kita masuk kepada KD Munakahah. Kelas 5 sudah belajar sama Buya Anggi dengan Ustaz Was ya, Ustaz Anggi Sepriyadi. Tinggal Ustaz membacakan teks mengenai at-tolak, perceraian. Anak Ustaz, kalau kita merujuk kepada aturan yang mengikat kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pasal 38 menerangkan bahwa perceraian atau sebuah pernikahan dapat putus akibat dari sebuah perceraian, kematian ataupun keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat 1 menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan persidangan perceraian tersebut harus ada bukti-bukti atau alasan-alasan yang cukup, di mana dengan alasan-alasan tersebut dirasa dan diduga kuat bahwa pasangan suami istri tersebut tidak akan lagi akur dan rukun hidup berumah tangga. Anak-anak para santri yang budiman, kita akan baca teks kitab Fathul Mu'in pada fasal at-talaq setelah sebelumnya dituntaskan bersama Ustaz Was. Anak-anak Ustaz, metodenya kita baca teks, nanti Ustaz pandu, kemudian Ustaz terjemahkan, anak Ustaz menyalin khulasahnya, kemudian membacakan kembali teks tersebut. Di samping kita akan berikan komentar-komentar dari pendapat-pendapat para fuqaha, segi pendalilan dan juga khulasahnya. Siapkan materi belajar, siapkan kitab, tentunya jiwa yang berseri-seri. InsyaAllah kita masuk kepada pembahasan at-talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari fi Fathil Mu'in. Faslun fit talaqi. Ini pasal mengenai bab talak, perceraian. Wa huwa lugatan halul qaidi. Secara bahasa berarti halul qaidi, melepas ikatan. Wa syar'an halu aqdin nikahi bil lafdhil ati. Secara pengertian syariat, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz yang akan ditentukan. Wa huwa imma wajibun. Perceraian atau talak tersebut ada kalanya hukumnya wajib. Ka talaqi mulin lam yuridil wata'a, seperti talaknya orang yang sudah bersumpah ilah untuk tidak menggauli istrinya, di mana dia tidak punya keinginan untuk menggauli istrinya. Au mandubun, atau bisa jadi talak tersebut hukumnya sunnah, dianjurkan atau mandub. Ka an ya'jiza 'anil qiyami bi huquqiha walau li'adamil maili ilaiha, sebagaimana seseorang yang tidak mampu memberikan hak-haknya si perempuan, si istri, sekalipun memang laki-laki tersebut tidak punya kecenderungan untuk si istri. Au takuna ghairu afifatin, atau boleh jadi si perempuan tersebut tidak terpelihara akhlaknya. Ma lam yakhshal fujura, selama belum sampai kepada derajat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai fujur itu wajib lagi. Au sayyi'atal khuluqi, atau buruk akhlaknya. Ai bihaitsu la yasbiru ala isyratiha. Bagaimana kriterianya? Bihaitsu, seukuran seorang suami tidak mampu bersabar lagi untuk mendidiknya, adatan, secara adat kebiasaan. Fi mastadhharahu syaikhuna, pada pendapat yang dianggap zahir oleh guru kita. Guru kita di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa illa famata tujadu, kalau tidak seperti itu ketentuannya, maka akan menjadi sunat untuk diceraikan seorang istri kapan ada istri itu ghaira sayyiatil khuluqi. Setiap istri yang akhlaknya tidak baik, maka akan sunat untuk diceraikan. Maka dibuat di sini ketentuan la yasbiru ala isyratiha. Seketika jeleknya akhlak tersebut membuat si suami tidak sabar lagi. Kalau
tidak ada dikaitkan dengan la yasbiru, maka kapan saja ada perempuan yang istri yang baik yang tidak baik akhlaknya, maka dianjurkan untuk diceraikan. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis yang ditakhrij dalam Mu'jamuz Zawaid, qala al-mar'atu salihatu fin nisa'i kal ghurabil a'sami. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, perempuan yang saleh itu bagaikan gagak yang bersayap putih, saking susahnya mencarinya. Kinayatan, sebagai kinayah an nudrati wujudiha, karena begitu jarangnya ditemui. Idil a'samu, karena a'sam adalah huwa abyadul janahaini, yaitu dua buah sayap yang berwarna putih. Ya, kita ketahui bahwa gagak itu berwarna hitam, tetapi di sini diibaratkan gagak yang berwarna putih. Itu kan sulit, bahkan tidak ada mungkin. Au ya'murahu bihi ahadu walidayhi, atau si suami diperintahkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya. Ya, si suami maksudnya, ai min ghairi ta'annutin, tanpa ada perlawanan dari si suami. Titik. Au haramun, atau bisa jadi tolak tersebut menjadi haram. Kal bid'i, seperti talak bid'i, yaitu huwa talaqu madkhulin biha fi nahwi haidin bila iwadin, tolaknya si perempuan yang telah dicampuri dan telah disetubuhi oleh si suami di masa dia haid. Maksudnya ditolak di masa haid, bukan disetubuhi di masa haid nih. Ditolak, diceraikan di masa haid. Bila iwadin, tanpa ada iwad, minha, dari si perempuan. Au fi tuhrin jama'aha fi, atau dalam masa suci yang telah dipergauli. Jadi tidak seperti itu ketentuan talak. Jadi talak itu harus dijatuhkan di masa suci selama dia tidak digauli di masa suci itu. Wa ka talaqin man lam yastafi dawriha, sebagaimana haram juga mentolak atau menceraikan seorang perempuan di mana dia belum mendapatkan gilirannya untuk bermalam si suami kepadanya. Minal qismi, dari beberapa bentuk giliran yang telah ditentukan oleh si suami. Ini kalau istri berbilang ya, itu ada waktu-waktu di mana suami bermalam di istri muda, kemudian bermalam di istri tua. Ini yang satu belum dapat jatah bermalam di rumahnya, tapi dia sudah ditalak. Ini haram hukumnya, bid'ah ya. Wa ka talaqil maridi bi qasdil hirmani minal irthi, dan juga hukumnya haram sebagaimana seorang suami yang sedang sakit parah mentalak istrinya dengan tujuan agar putusnya hubungan perkawinan, sehingga si perempuan, si istri tidak lagi mendapatkan warisan, tidak mendapatkan bagian warisannya. Wala yahrumu jam'u thalathi talaqatin, tidak haram hukumnya mengumpulkan 3 kali talak sekali sebut. Bal yusannu, namun yang disunnahkan adalah al-iqtisaru ala wahidatin, cukup membaca talak 1 kali saja. Titik. Aw makruhun, atau bisa jadi hukum talak tersebut makruh, bi an salimal halu min dzalika kullihi, kalau tidak termasuk pada kriteria di atas tadi. Tidak pula tidak orang yang sabar dengan artinya dia masih sabar untuk kedurhakaan istrinya, kemudian dia tidak pula ada keperluan untuk sebagaimana pada kondisi haram mentalak tersebut. Lil khabaris sahih, karena ada khabar sahih. Ini hukum asal ya, berarti hukum asal dari riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, abghadul halali ilallahi at-talaqu, perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq, atau perceraian. Wa itsbatu bughdhihi ta'ala lahu al-maqsudu minhu ziyadatu tanfiri anhu, menetapkan sifat marahnya Allah Ta'ala terhadap perbuatan talak tersebut, ada maksud di situ. Maksudnya adalah ziyadatu tanfir, untuk menambahkan begitu besar perhatian Islam terhadap masalah talak ini. La haqiqatuhu, tidak hakikat talak itu yang dibenci ya, limunafatiha lihallihi, karena pada dasarnya hukum talak itu adalah halal, diberikan haknya kepada suami. Tidak mungkin Allah membenci sesuatu yang halal. Ini maksudnya adalah bahasa tauriyah, yaitu di mana begitu besar perhatian Allah dan syariat terhadap masalah talak atau perceraian, sehingga hampir saja dikatakan itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustaz, itu tadi bacaan teksnya, kemudian sudah disimpulkan agar kita sama-sama mengulangi kembali dan membacakan kembali teks tersebut supaya dapat dipahami dan dikuasai dengan lebih baik. Kata orang tua-tua kita,
pasal jalan dek bertampuah, apa kaji dek berulang. Ulangi kajinya, ulangi bacaannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.